Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan tetap ceria belajarnya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 dan 2. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pangan dan teknologi sandang. Nah, yang pertama adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Siapa yang pernah makan atau minum susu, yogurt, tempe, kecap, kentang, dan sarden? Nah, semua ini adalah hasil dari teknologi produksi pangan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan merupakan hasil peternakan. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan merupakan hasil dari perkebunan dan pertanian. Jika hasil tersebut tidak diolah, maka akan cepat membusuk. Maka dari itu, hasil peternakan, perkebunan, dan pertanian akan diolah menggunakan teknologi pangan. Ini adalah cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pangan, yaitu pertama pengawetan, kedua pengemasan, yang ketiga adalah penyimpanan. Manfaat teknologi pangan yang pertama adalah untuk memproduksi jenis makanan baru. Yang kedua, menjaga makanan agar lebih tahan lama saat disimpan. Berbagai jenis makanan olahan. Contoh produk olahan kedelai. Kedelai akan diolah menjadi tempe, tahu, kecap. Contoh produk olahan buah-buahan yaitu selai, manisan buah, dan sari buah. Contoh produk olahan kentang yaitu keripik, kerupuk, dan kentang goreng. Contoh produk olahan daging sapi yaitu kornet, sosis, bakso. Semua makanan olahan ini tentunya kalian sudah sering makan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang pengemasan produk pangan. Proses yang penting setelah produksi adalah pengemasan. Contoh, kecap diolah melalui proses fermentasi. Setelah diproses, kecap akan dikemas agar lebih menarik dan lebih tahan lama. Tujuan dari pengemasan adalah yang pertama, produk akan lebih tahan lama. Yang kedua, produk akan lebih menarik. Yang ketiga, kemasan mempengaruhi daya jual suatu produk. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Pada awalnya, yaitu pada zaman dahulu, pakaian hanya digunakan untuk menutupi tubuh saja. Jadi, orang zaman dahulu mereka memakai kulit binatang atau kulit tumbuh-tumbuhan untuk menutupi tubuhnya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka manusia sekarang sudah memakai pakaian yang sopan. Nah, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari sengatan panas dan dingin. Sekarang pakaian memiliki fungsi lain, yaitu selain untuk melindungi panas dan dingin, pakaian juga untuk kenyamanan bagi penggunanya. Pakaian juga menjadi tren mode. Ya, sekarang banyak sekali mode-mode yang terbaru ya. Nah, hal tersebut mendorong manusia untuk menciptakan teknologi di bidang sandang. Teknologi sandang adalah teknologi yang menerapkan pengetahuan tentang sandang atau pakaian. Sekarang kita belajar tentang jenis bahan.
Yang pertama adalah bahan alami, nanti yang kedua adalah bahan sintetis atau buatan. Bahan alami contohnya ada kapas dan ulat sutra. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain katun yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kelebihan kain katun. Kelebihan kain katun yang pertama, mudah menyerap keringat. Yang kedua, kain katun nyaman, lembut, dan tidak kasar. Kainnya lebih kuat dan tidak mudah robek, tidak mudah kusut apabila dicuci. Nah, ini adalah kelebihan kain katun. Yang kedua adalah ulat sutra. Ulat sutra dapat diubah menjadi kain sutra. Kain sutra ini sangat halus, lembut, dan tidak licin. Nah, ini yang kedua adalah bahan sintetis atau buatan. Contoh bahan sintetis yaitu ada tetron, dakron, polyester, polipropilen, dan polietilen. Serat sintetis dibuat menggunakan bahan kimia. Manfaat teknologi sandang. Yang pertama yaitu mempermudah manusia dalam membuat pakaian. Yang kedua, pakaian yang diproduksi bisa dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, mempersingkat waktu produksi. Yang keempat, pembuatan pakaian dalam skala besar dapat memperkecil biaya produksi. Yang kelima, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Pakaian dan fungsinya. Pakaian yang digunakan untuk menunjang profesi. Misalnya, profesi pemadam kebakaran menggunakan seragam anti api. Seragam yang digunakan berwarna cerah agar petugas tetap terlihat saat gelap. Nah, ini pakaian dan fungsi pakaian yang dikenakannya. Oke anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan jelas semuanya ya penjelasan Ibu. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.